Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumila rohi Asyik Hajar al-Asqalani sumila rohi Asyik Muhammad Muhajirin sumila rohi Asyik Ali supaya sumila rohi Adin Nabi Muhammad bin Muhammad sumila rohi al-marhumah minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syawli lanahumul fatihah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, kita lanjut kajian hadis kita masih seputar masalah haji, Pak. Ini kita masih ngebahas tentang wajib haji, yaitu salah satunya adalah tentang miqat. Tentang apa, Pak? Di halaman 4 ada ini. Baik. Pertama, Pak, miqat ini secara bahasa artinya batasan. Artinya apa, Pak? Batas. Halaman 4, Pak, ya. Miqat ini terbagi menjadi dua, Pak. Ada yang namanya miqat zamani, ada yang namanya miqat makani. Kalau miqat zamani itu adalah artinya batasan waktu. Kalau miqat makani adalah batasan tempat. Artinya begini, Pak, haji itu gak sembarangan, terikat dengan waktu, terikat dengan tempat. Gak semuanya kita pergi haji, gak semuanya kita pergi haji di mana aja. Ntar kita bikin Ka'bah lagi di kampung dua, kita tawaf di situ. Makanya dalam wajib haji itu adalah istilahnya ihram dari miqat. Nah, satu-satu kita jelasin, Pak. Pertama, miqat zamani. Ini artinya batasan waktu. Yang dimaksud dengan batasan waktu ini hanya ibadah haji, Pak. Perlu kita ketahui ya, miqat zamani itu hanya batasan haji, bukan batasan umroh. Kalau umroh, miqat zamaninya nggak ada, Pak. Makanya umroh itu kapan aja boleh. Mau di bulan Muharram, Safar, ya, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, mau di bulan apa aja boleh kalau umroh. Karena apa? Nggak ada umroh itu miqat zamaninya, nggak ada, batasan waktunya nggak ada. Bebas kapan aja. Sekarang juga bisa. Satu jam satu, yang penting punya duit. Ya iya, bagaimana ceritanya kita mau umroh? Ya kalau nggak ada duitnya, yang penting ada duit kita bisa, ya. Karena yang namanya umroh tidak terikat dengan miqat zamani. Semua hari dan tanggal dalam setahun hijriah itu boleh dipakai untuk ibadah umroh. Nah, kalau ibadah haji ada aturannya, ada miqat zamaninya. Jadi ada batasan waktunya. Apa batasan waktunya, Pak? Tadi kan kita udah bahas ya, miqat itu batas, zaman itu waktu. Berarti ada batasan waktu dalam haji. Nah, jadi untuk haji itu batasannya sejak masuk bulan haji. Nah, apa saja bulan haji itu, Pak? Pertama, bulan Syawal. Kedua, bulan Dzulqa'dah. Ketiga, bulan Dzulhijjah. Itu namanya disebut bulan haji. Itu namanya miqat zamani, batasan waktu. Artinya, kalau seandainya seorang itu melaksanakan haji selain daripada bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, ini nggak sah hajinya. Karena masuknya ihram itu nanti ketika sudah masuk bulan Syawal, Dzulqa'dah,
Dan nanti pelaksanaannya berada tuh di Zulhijjah. Makanya dari tanggal 1 Syawal sampai tanggal 9 Zulhijjah tuh Pak. Ya. Jadi tidak sah hajinya bila ihramnya sebelum atau sesudah waktu tersebut. Jadi sebelum Syawal Ramadan ya. Sesudah Zulhijjah Muharram. Nah itu hajinya tidak sah. Jadi tidak sah hajinya bila ihramnya sebelum atau sesudah waktu tersebut. Ini namanya disebut miqat zamani. Jadi batasan yang terikat dengan waktu. Jadi Pak, batasan waktu dari tanggal 1 Syawal sampai tanggal 9 Zulhijjah ini adalah waktu untuk memulai atau berniat ihram haji, bukan untuk melaksanakan pekerjaan haji. Ya, kenapa? Karena yang namanya pekerjaan haji itu memiliki waktu tersendiri dan harus dilaksanakan pada waktunya. Dan pekerjaan haji itu dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah, yakni Arafah. 9 Zulhijjah yakni Arafah. Nah, jadi ketika seorang jamaah memulai ihram haji pada tanggal 1 Syawal misalnya, maka setelah itu status yang bersangkutan itu menjadi muhrim, orang yang ihram, bukan mahram. Kalau mahram mah saudara semahram. Muhrim, orang yang sedang ihram. Nah, sebagaimana ihram itu berarti mengharamkan, maka seorang muhrim, orang yang haji pun itu mengharamkan diri dari melaksanakan larangan-larangan haji. Jadi ketika memulai ihram dari tanggal 1 Syawal, maka sejak tanggal itu seluruh larangan haji terkena kepadanya sampai yang bersangkutan melakukan tahallul, yakni kurang lebih 70 hari. Selesai itu pembahasan miqat zamani. Yang kedua, ada yang namanya miqat makani. Tadi kita sudah ketahui miqat itu batas, makan itu tempat. Berarti ada batasan tempat dalam ibadah haji dan umrah. Jadi miqat makani ini bagi penduduk atau mukim yang di Mekah, misalnya ada di Mekah di sana, itu pintu rumahnya itu udah menjadi miqat makani. Dan bagi yang di luar Mekah, kita yang di luar Mekah, kalau kita dari sini itu datangnya dari bagi yang datang dari arah Madinah, maka miqat makaninya namanya Dzulhulaifah. Jadi bagi orang yang datangnya dari Syria, Mesir, Afrika, itu miqatnya Juhfah. Jadi kalau orang datang dari Yaman, miqatnya Yalamlam atau Yulamlam atau apa? Dan Qarbul Manazil. Ini kalau dalam kitab bisa Indonesia itu bisa juga nih miqatnya di Yalamlam. Nama dia kayak Yaman. Wakila, ada yang mengatakan wakila seperti itu. Bagi yang datang dari arah timur kota Mekah, itu miqatnya Dzatul Irq. Nah, itu terkait tentang masalah apa Pak? Miqat makan. Jadi ada batasan tempatnya Pak, nggak sembarangan. Ketika kita ingin melaksanakan ibadah haji, ihramnya dari mana mulainya, waktunya kapan, tempatnya kapan. Ya ini ya yang dikatakan begini Pak. Ibadah haji ini adalah ibadah yang benar-benar terikat dengan waktu dan batas tempat. Dan pelaksanaannya Masya Allah Pak. Ya, kita benar-benar minta pada Allah biar disehatin ketika udah melaksanakan itu, beratnya luar biasa. Makanya salah satunya Pak, orang-orang kita tuh kalau misalnya orang yang umrah atau haji itu selalu seminggu sekali minimal doa itu bacain ratib. Karena memang pelaksanaan ibadah haji di sana Pak, itu benar-benar kita mohon pada Allah tuh biar dikasih perlindungan, kelancaran dalam masalah ibadahnya. Makanya kadang-kadang kalau misalnya orang dia mohon maaf dapat uang dari yang haram, dia melaksanakan ibadah haji, kontan dibalas Pak di sana. Kontan dibalasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Makanya kadang-kadang kamu orang-orang kita kan kalau pengen melaksanakan haji kan ada yang namanya walimatus safar ya, saling memaafin biar dosa-dosanya di sini biar diampuni, biar di sono keadaannya udah diampuni dosanya, ya ibadahnya musuh. Kita terkorup kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dalam masalah ibadah haji ini termasuk rukun Islam yang kelima, Pak. Itu dikoitkan di dalam hadis Nabi di dalam Al-Quran itu dengan bahasa manistaqo'a, yang mampu dari segi fisik, mampu dari segi finansial, duit, fisik kuat, tapi duitnya gak ada, belum mampu Pak namanya. Duit ada Pak, fisik udah gak kuat, belum mampu juga namanya. Jadi memang harus benar-benar keduanya itu, ya. Kita harus jaga itu. Makanya dalam masalah ibadah haji ini ya amat-amat sangat ya sulit-sulit mudah, ya sulit-sulit mudah. Tapi kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala tafaulan. Saya katakan ketika di awal pembahasan kita berhaji ini sebenarnya teori, praktiknya belum. Mudah-mudahan dengan teori kita bahas, Allah permudah kita haji dan umrah ke Baitullah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ada yang mau ditanya Pak di sini masalah miqat? Ada. Baik. Sekarang kita masuk kepada rincian dan penjelasan pekerjaan haji dan umrah. Apa sih yang harus kita lakukan Pak ketika kita haji dan umrah? Yang pertama Pak adalah ihram. Apa sih yang dimaksud dengan ihram? Ihram ini Pak adalah suatu keadaan atau berhubungan dengan tempat dan waktu antara niat memasuki ibadah haji atau ibadah umroh sampai tahallul. Jadi ihram bukanlah pengertian dari pekerjaan yang mandiri seperti halnya tawaf, sa'i. Ya, lafaznya ihram nih Pak. Labbaik Allahumma hajjan ketika dia haji. Ketika dia umrah nawaitu hajja ahramtu bihi. Ya, ketika dia ihram haji dengan ihram umrah juga. Ya. Nah, ini hal-hal yang disunahkan ketika berihram nih Pak. Ketika kita berihram ada hal-hal yang disunahkan. Yang pertama, membersihkan diri sebelum berihram dari kotoran, memotong kuku, bercukur. Kedua, mandi sebelum berihram. Ketiga, memakai wangian. 4, pakaiannya putih. 5, sholat sunnah ihram 2 rakaat. 6, menghadap kiblat ketika niat ihram. 7, memperbanyak bacaan talbiyah selama ihram kecuali melontar jumroh, tawaf, sa'i. Nah, itulah nilai-nilai kesunahan. Talbiyahnya gimana ucapannya? Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ini terkait tentang masalah pelaksanaan haji dan umrah. Jadi yang pertama ihram. Yang kedua Pak adalah wukuf. Nah, wukuf juga ada tempatnya, nggak sembarangan. Wukufnya di Padang Arafah. Jadi Pak, wukuf ini secara etimologi, secara lugatan artinya itu diam. Jadi masa wukuf di Arafah itu antara tanggal 9 dimulai daripada ba'da zuhur sampai terbitnya fajar tanggal 10. Itu waktunya tuh. Jadi wukuf di Arafah sebenarnya cukup dengan hadir sejenak di antara masa wukuf tersebut. Itu udah masuk wukuf. Tapi yang paling utama Pak, itu bisa mencakup tanggal 9 dan tanggal 10. Nah, ketika kita wukuf nih, hal apa yang disunahkan? Pertama, jangan ngomong yang kagak guna, apalagi gosip. Ya, zikir aja pada Allah, baca Quran, wirid, apa yang kita punya, baca sebanyak-banyaknya. Kedua, berbuat hanya bersifat itu takarrub kepada Allah. Apapun yang kita tindak lanjuti, apapun yang kita lakukan, semata-mata mendekatkan diri kepada Allah. Zikir, baca Quran, tahlil, doa, baca talbiyah. Jangan main WA mulu, disangka foto-foto mulu lagi. Yang namanya haji kan ibadah karena Allah.
iya kan ya, udah kita bahas definisinya. Dan kita selfie mulu selfie, foto mulu foto, direkam dan dibikin konten, ya. Kita ibadah, apapun tindak perilaku kita yang kita lakukan selama kita wukuf di Arafah, jadi mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga salah satunya dari kesenangan adalah tadarruk. Tadarruk itu artinya merendahkan diri, ya. Atau ilhah itu artinya merengek, menangis, memohon ampunan Allah, meminta hajat-hajat kita apa yang belum kita dapati di dunia ini, minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini termasuk ya pelaksanaan haji dan umrah. Apalagi ketiga, mabit di Muzdalifah. Jadi Pak, mabit ini secara artinya itu artinya menginap. Jadi masa mabit di Muzdalifah itu cukup hadir sejenak. Waktunya itu di antara tengah malam sampai terbit fajar tanggal 10. Jadi habis wukuf mabit Pak. Dan setelah wukuf di Arafah, ya. Jadi disunahkan berdiam di Masy'aril Haram. Apa sih Masy'aril Haram itu Pak? Suatu bangunan atau tubuh pembatasan antara Muzdalifah dan Mina. Jadi sampai pagi sambil berbanyak zikir dan memungut batu untuk apa Pak? Untuk melempar jumroh pada tanggal 10 di Mina. Jadi ada tanggal-tanggalnya Pak, ingat itu Pak. Ya. Nah, kalau misalnya lupa, baca ulang lagi pelan-pelan. Nah, habis maghrib barulah kita tuh Pak melontar jumroh di Mina. Nah, pekerjaan yang dilakukan ketika berada di Mina itu ada dua nih. Ketika kita ada di Mina ada dua. Apa Pak? Pertama, mabit dari tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Ayo mutafsir itu ya. Nah, yang kedua adalah melontar jumroh. Nah, jumroh di sini Pak, lihat. Pertama, jumroh Aqobah itu pada tanggal 10 Zulhijjah. Awal waktunya setelah lewat tengah malam tanggal 10 malam Idul Adha. Utamanya dilakukan antara terbit matahari sampai tergelincirnya matahari. Itu yang namanya jumroh Aqobah. Kedua, jumroh ula atau kubro, jumroh wusto dan jumroh Aqobah pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah yang dilakukan secara berurutan. Jadi awal waktunya setelah tergelincirnya matahari, artinya setiap hari melakukan lemparan jumroh. Jadi setiap satu kali melontar jumroh itu 7 kali lemparan dengan 7 batu kerikil dan tidak boleh disatukan sekaligus 7-7-nya, kita lemparin satu-satu. Jadi batu-batu yang sudah dipakai lempar itu nggak boleh digunakan lagi Pak. Jadi benar-benar batu yang belum dipakai untuk melontar. Nah, apalagi selain itu, ketika kita ada di Mina, satu, memotong hewan kurban dan hewan untuk bayar dam. Kedua, bercukur sebagai tanda ta'alul. Ya, nah itu udah selesai pekerjaan haji. Apalagi Pak? Tawaf. Apa Pak? Tawaf. Nah, tawaf ini artinya berkeliling. Jadi maksudnya mengelilingi Ka'bah dengan syarat-syarat tertentu tuh, ya, suci, ya, harus bersuci, nggak boleh dia berhadas. Nah, tawaf ini ada macam-macamnya Pak. Ada tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini termasuk rukun haji. Ada tawaf apa? Rukun umroh. Ada tawaf wada, ada tawaf sunnah, ada tawaf qudum, ada tawaf nazar. Jadi kalau tawaf wada itu tawaf pamitan Pak, ya, menyatakan wadah itu perpisahan. Kalau tawaf qudum itu ketika kita baru datang, tawaf selamat datang ya. Kalau nazar ketika kita ada sebuah janji, ya, itu namanya nazar. Jadi setiap memasuki Masjidil Haram itu disunahkan melakukan tawaf sebagai pengganti sholat tahiyatul masjid. Apa aja sih syarat-syarat tawaf? Pertama, bersih dari hadas kecil dan hadas besar dan dari najis. Kedua, aurat tertutup. Ketiga, tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Itu batu hitam di salah satu sudut Ka'bah Pak. Itu namanya Hajar Aswad. 4, pundak harus lurus sejajar dengan Hajar Aswad pada awal dan akhir tawaf. Ini syarat-syarat tawaf. Labbaik Allahumma labbaik, jajar. Terus
Ka'bah selamanya berada di sebelah kiri, jadi berkelilingnya ke arah kiri, bukan ke arah kanan. Tawaf dilakukan di luar Ka'bah. Terus tawaf dilakukan sebanyak 7 kali keliling. Artinya setiap 1 kali tawaf itu harus 7 kali. Langkah dalam tawaf hendaklah murni berupa langkah, bukan lari Pak ya, langkah. Itu jalan biasa gitu. Ya, bukannya lari-lari, apalagi ini sepeda, jangan. Ya. Nah itu tawaf harus di masjid ini kalau misalnya kita ya berada di Masjidil Haram. Terus hal-hal yang disunahkan ketika tawaf, istilam, melambaikan tangan ke Ka'bah atau mungkin Hajar Aswad. Kalau dulu itu ngaji, kalau emang nggak bisa nyentuh isbai. Kalau nggak bisa nyentuh, karena saking banyaknya ya. Yang kedua, istilah rukun Yamani, artinya salah satu sudut Ka'bah yang menghadap ke arah negara Yaman. Terus tawafnya dengan jalan kaki, telanjang kaki. Lalu bahasa kamunya apa? Nyeker ya. Ya. Kecuali kalau terpaksa berarti boleh-boleh aja. Nah inilah termasuk daripada hal-hal yang disunahkan tawaf. Terus apalagi kerjaan haji Pak? Berikut adalah sa'i. Sa'i ini artinya berjalan. Jadi maksudnya berjalan antara Sofa dan Marwah. Ini syarat-syarat sa'i ini harus diperhatikan. Pertama, dimulai dari Sofa, berakhir dari Marwah. Gak boleh dibalik. Gak boleh dari Marwah ke Sofa, harus dari Sofa. Karena di Al-Quran itu Inna Sofa wal Marwata. Kita mulai dulu. Ibda'u bima ba'da Allah. Mulai dengan apa yang Allah mulai. Ketika Allah mulai dengan Sofa, baru Marwah. Nah, sa'i juga dilakukan sebanyak 7 jalan dengan hitungan yang jelas. Yang ketiga, sa'i harus dilakukan setelah tawaf, nggak boleh sebelum tawaf. Harus setelah tawaf. Nah, yang keempat, sahnya sa'i itu tergantung tawaf. Jadi kalau tawafnya kagak sah, sa'inya kagak sah. Kalau sa'inya sah, itu tergantung tawaf. Jadi kalau tawafnya sah, sa'inya itu tinggal kita benarkan syarat-syaratnya, insya Allah sah. Tapi kalau tawafnya aja udah gak benar, ya sa'inya udah gak sah. Jadi sa'i umroh itu dilakukan setelah tawaf umroh, dan sa'i haji dilakukan setelah tawaf ifadah atau tawaf qudum. Ya, apa sih sunnah-sunnah sa'i? Bersih dari hadas, menutup aurat, naik ke bukit Sofa, Marwah, berlari-lari kecil, ya. Terus berurutan pada setiap jalanan sa'i. Ini adalah pekerjaan haji dan umroh. Terus bercukur. Jadi bercukur ini adalah menghilangkan 3 lembar rambut kepala. Sebenarnya 3 tuh Pak. Kewajiban nanti 3. Jadi caranya bisa dipotong, digunting, dicabut atau pakai obat. Jadi ketika kita mencukur itu disunahkan pertama ngadep kiblat. Kedua berdoa, membaca zikir. Ketiga membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan sesudahnya. Nah, terus selanjutnya adalah tartib. Apa Pak? Tartib. Jadi tartib ini tersusun Pak maksudnya. Jadi tersusunnya pelaksanaan rukun haji dan umroh sesuai dengan urutan dan aturan tadi di atas Pak. Jadi tartib dalam umroh itu menyusun rukun umroh. Tartib dalam haji artinya mendahulukan ihram dan wukuf dari seluruh pekerjaan haji. Yang kedua mendahulukan tawaf dan sa'i. Nah ini namanya disebut tartib. Lanjut Pak. Yang selanjutnya adalah tahallul. Jadi tahallul ini adalah menjadi halal. Jadi tahallala yatahallalu tahallulan. Ini maksudnya menjadi halal. Jadi artinya terbebas dari semua yang diharamkan. Tadi kan ketika sudah ihram itu apapun yang tadinya halal jadi haram. Tapi ketika sudah tahallul yang tadinya halal jadi haram, yang haram jadi halal lagi. Boleh. Jadi dari semua rangkaian kewajiban haji kan ada 3 pekerjaan. Yang utama kan mengantar jumroh, akobah tanggal 10, bercukur, tawaf ifadah. Nah, dari mengerjakan ketiga hal tersebut akan didapat 2 tahapan tahallul. Nih, pertama ada yang namanya tahallul awal, yang kedua ada yang namanya tahallul tsani. Kalau tahallul awal itu Pak, apabila sudah mengerjakan 2 dari yang 3 di atas, ya.
Dan setelah tahallul ini semua larangan ihram menjadi halal kecuali jima. Kalau jima nggak boleh dah tuh, ya mukadimah. Kedua, tahallul tsani, bila sudah menyelesaikan ketiga-tiganya, maka ini halal nih untuk kita melakukan hubungan intim kepada istri kita. Ya, jadi urutan mengerjakan ketiga hal di atas itu bisa variasi nih Pak. Satu, jumroh aqabah dahulu, kemudian cukur. Nah setelah itu menuju Mekah untuk tawaf ifadah, dan dalam pada tawaf itu si pelaku sudah dalam keadaan tahallul awal. Kedua, jumroh aqabah dahulu, kemudian berangkat ke Mekah untuk tawaf ifadah serta sa'inya. Bila setelah tawaf kudum tidak sa'i, nah baru setelah itu mencukur. Nah berarti tahallul awalnya dilakukan di Mekah setelah tawaf. Itu tuh tata caranya. Nah selanjutnya nafar. Nafar ini artinya Pak bubar, kabur, ya keluar. Ini maksudnya keluarnya dari ibadah haji setelah melaksanakan semua kewajiban haji. Jadi nafar ini terbagi menjadi dua Pak caranya nih. Ada nafar awal, ada nafar tsani. Jadi kalau nafar awal itu keluar pada tahap pertama, ini dilakukan oleh jamaah itu pada tanggal 12 Dzulhijjah dengan meninggalkan pekerjaan tanggal 13. Jadi kosong 13 nggak ngapa-ngapain. Kalau nafar tsani, ini tahap kedua dilakukan jamaah haji pada tanggal 13 Dzulhijjah dengan melaksanakan pekerjaan atau kewajiban pada tanggal 13. Jadi jamaah yang melakukan nafar awal berarti meninggalkan pekerjaan untuk tanggal 13. Namun demikian, walau pekerjaan pada tanggal 13 termasuk wajib, tetapi jamaah yang melakukan nafar awal tidak terkena konsekuensi dan hajinya sah. Nah ini berikut nih urutan pekerjaan haji Pak. Pertama, rukun haji: ihram, wukuf, tawaf, sa'i, cukur, tartib. Itu rukun. Kalau wajib hajinya, ada rukun haji, ada wajib haji nih. Kalau wajib haji, ihram dari mikot, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina. 1. Melempar jumroh Aqabah tanggal 10. 2. Melempar jumroh ula wusta Aqabah. Dan terakhir menghindari sesuatu yang diharamkan. Dan yang terakhir adalah cara pelaksanaan haji dan umroh. Jadi cara melaksanakan haji dan umroh bisa terbagi menjadi 3 Pak. Pertama, tamattu itu Pak melaksanakan umroh dahulu baru haji. Itu namanya tamattu. Ada lagi namanya ifrad. Ifrad itu melaksanakan haji dulu baru umroh. Nah yang ketiga qiran, haji sama umroh dilakuin berbareng. Nah ini cara melaksanakan haji dan umroh. Tinggal kita tuh memilih mau haji tamattu, mau ifrad, mau qiran. Nah selesailah Pak pembahasan kita terkait masalah definisi, tanggal-tanggalnya apa saja. Nanti ini Bapak baca ulang lagi, baru kita akan masuk kajian hadis ini supaya gambaran dasar dari haji dan umroh terbayang di kita, sehingga kita baca hadis ini enggak kebingungan apa sih sa'i, apa sih yang namanya nafar, apa sih yang namanya tawaf, kami sudah ada di berkasnya. Dan insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya baru kita baca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan habisi terkait tentang masalah kitabul haji. Baik, ada yang mau ditanya? Ustaz, masalah puasa nih. Kemarin kan kita puasa itu ada yang hari Sabtu, ada yang Jumat. Itu apa puasa itu apa Idul Fitri enggak tuh ada larangan maksudnya? Apa sama aja? Puasa Pak. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sumu liruqyah wa aftiru liruqyah. Puasalah kamu dengan melihat bulan, berbukalah kamu dengan melihat bulan. Bulan itu terlihat itu di negaranya kita masing-masing, di kampungnya kita masing-masing. Nah kalau seandainya di negara lain nggak kelihatan, di negara kita kelihatan, ya udah kita puasa. Nah sekarang sholat aja beda waktunya Pak, benar nggak? Jadi jangan ikut-ikut ya sama. Apalagi sekarang orang kadang-kadang keliru sholat tarawih ngikutin live di Mekah. Nah sekarang jam berapa coba sholat tarawih di sana? Hampir subuh ya.
Ya kita baru sholat lalu sahur itu waktunya. Jadi nggak boleh gitu Pak. Artinya dari perbedaan waktu aja udah jauh banget, ya. Maka ketika memang ada konflik seperti itu, perselisihan perbedaan seperti itu, maka kita kembalikan. Ya, kita kan orang Indonesia udah banyak ini juga Pak, ahli-ahli dalam melihat rupiah hilal, ya. Kalau memang melihat ya puasa, kalau melihat ya lebaran, kalau melihat ya terus. Ya, emang itu sandarannya kata Nabi Sumul Ruya wa akhiru liruya. Ya wajar lah, yang namanya orang lihat kan berarti ada yang kagak lihat. Harusnya yang kagak lihat ikut dong sama yang lihat. Benar nggak? Lah kan dia niat, udah disumpah. Toh kalau seandainya dibohong urusan dia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya udah kita ikutin. Sekarang gini Tan, kemarin tuh waktu kita puasa, mungkin di sana udah Idul Adha, itu gimana? Gak jadi masalah. Iya, karena kan kita maknanya beda, biarin aja. Memang kemarin orang itu kelilingnya di situ. Nah di sana udah ini kita masih di, ya nggak jadi masalah. Yang penting kan maknanya kita di sini hitungannya, gitu Pak. Baik, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan lanjut ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iya. Wafani ya karim, wafani ya karim, wafani ya karim rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil islam wa sabbitna bil tauhid wa sabbitna bil ma'rifah min dunya wa dari akhirah. Da'u bi subhanallahi wa tahiyyatu bi assalamu alaikum wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.